ayat yang pertama sampai ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini mencatat tentang seorang yang bernama Sakius. Dia kepala pemungut cukai dan bertubuh pendek, Bapak Ibu Saudaraku. Ia dibenci oleh orang Yahudi karena dia menarik uang, saudaraku, lebih daripada yang seharusnya. Dia memaksa orang-orang untuk memberikan, saudaraku, uangnya lebih daripada seharusnya. Maka itu orang Yahudi sangat benci kepada Sakius ini, saudaraku. Dan dia juga bekerja pada pemerintahan Romawi yang pada saat itu maksudnya menjajah, saudaraku, bangsa Yahudi ini. Maka itu bangsa Yahudi sangat kesal, saudaraku, dengan Sakius ini. Tetapi yang luar biasa, Sakius sang pemungut cukai ini, saudaraku, kepala pemungut cukai yang kaya ini, saudaraku, ketika dia mendengar bahwa Yesus, saudaraku, ada, saudaraku, melewati kota Yeriko ini, satu hal yang dilakukan oleh Sakius, dia memiliki kerinduan yang amat sangat untuk berjumpa dengan Yesus. Dia ingin melihat Yesus, tapi karena begitu banyak orang yang berdesak-desakan, dia tidak bisa melihat karena tubuhnya pendek. Tetapi dia mencari cara, suatu cara yang barangkali kesannya, saudaraku, tidak baik buat image dia, karena dia kepala pemungut cukai. Dia naik ke atas pohon, dia ingin melihat Yesus, saudaraku. Barangkali orang mentertawakan dia, mencemooh dia. Tapi satu hal, saudara, yang kita lihat, kerinduan Sakius tidak memperdulikan apa kata orang tentang dia. Dan akhirnya, saudaraku, itu yang membuat Yesus akhirnya melihat Sakius, saudaraku, yang di atas pohon itu. Dan Yesus berkata kepada Sakius, saudaraku, dikatakan di firman Tuhan ini, dikatakan oleh Yesus, saudaraku, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Saudaraku, di sini Yesus, saudaraku, melihat hati daripada Sakius ini, sehingga dia berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu." Yesus memaksakan dirinya, maksudnya memaksakan, saudaraku, dirinya untuk menumpang ke rumah Sakius. Dan itu membuat Sakius penuh dengan sukacita. Dan dia mengizinkan, saudaraku, Sakius, saudara, maksudnya mengizinkan, saudaraku, Yesus untuk tinggal di rumah Sakius ini. Ada sukacita luar biasa yang dialami oleh Sakius ini karena kehadiran Yesus di rumahnya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ketika Sakius berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Sakius. Sehingga akhirnya Yesus berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bapak Ibu saudaraku, ketika hidup Sakius diubahkan oleh Tuhan,
Karena perjumpaannya dengan Yesus. Saudara lihat akhirnya suatu hal yang luar biasa terjadi. Keselamatan terjadi atas hidup Sakyus dan seluruh keluarganya. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau ingin menyampaikan sesuatu buat setiap kita. Bahwa keselamatan yang daripada Tuhan itu akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan setiap kita. Orang yang percaya kepadanya. Amin. Saya percaya, katakan amin. Keselamatan daripada Tuhan itu akan dinyatakan di dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam seluruh segi kehidupan kita. Tuhan ingin menyatakan keselamatannya itu atas setiap kita. Tetapi bagaimana supaya kita boleh mendapatkan keselamatan ini? Supaya keluarga kita juga mengalami keselamatan. Orang di sekeliling kita pun, saudaraku, boleh mengalami keselamatan daripada kasih Tuhan. Yang saya pelajari yang pertama yang membuat, saudaraku, keselamatan itu dinyatakan di dalam kehidupan Sakyus dan seluruh keluarganya yang ada dalam rumahnya. Yaitu yang pertama, karena kerinduan dia akan Tuhan. Kerinduan dia akan Tuhan dengan sangat, Bapak Ibu Saudara. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Yang membuat Tuhan ingin hadir, saudara. Ingin menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, keselamatannya atas kehidupan daripada Sakyus. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak kerinduan akan Tuhan dalam kehidupan orang percaya mulai hamba. Mulai berkurang, bahkan tidak ada lagi kerinduan akan Tuhan. Karena begitu banyak kenyamanan berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita lupa siapa sumber berkat itu. Membuat kita tidak ada lagi, saudaraku, kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita nggak ada lagi punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita katakan, oh saya sibuk, saya nggak punya waktu. Padahal saudara lihat hari ini, kalau saudara dalam keadaan baik, apa yang kau kerjakan hari ini berhasil. Itu semua karena Tuhan. Amin. Tapi seringkali alasan kita selalu berkata, saya gak punya waktu, saya sibuk. Kerinduan akan Tuhan mulai hambar, mulai hilang dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Apalagi pengajaran hari-hari katakan, gak perlu ke gereja. Yang penting berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku, biarin orang ngomongin apapun tentang hal itu. Saya percaya kalau kau mentaati firman Tuhan, hidupmu akan diberkati. Amin. Kalau engkau mengikuti omongan orang itu, saudara, kau akan binasa. Saya katakan. Orang-orang yang gak jelas yang hari-hari ngomong tentang hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, membuat akhirnya orang gak apa-apa gak ke gereja. Gak apa-apa, aku berbuat dosa. Aku sudah diampuni, sekali aku diampuni. Selamanya aku diampuni. Aku pasti masuk surga sekalipun aku hidup dalam dosa. Saudara tahu itu antek-anteknya iblis. Itu yang akan membuat saudara masuk dalam kebinasaan. Hiduplah dalam firman Tuhan. Amin. Taat kepada firman Tuhan. Miliki kerinduan akan Tuhan luar biasa. Hari-hari ini semakin jahat. Kekayaanmu tidak bisa menjaga, melindungi engkau. Apa yang kau miliki, saudaraku, tidak bisa menjamin keselamatan hidupmu dan keluargamu. Tidak ada. Tapi hanya di dalam Yesus ada perlindungan. Amen. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan ingin katakan kepada kita. Untuk kita benar-benar kembali memiliki kerinduan yang kuat akan Tuhan. Amin. Sesibuk-sibuknya kita Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kita terus mencari Tuhan. Maka itu Roma 10:13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Jadi saya percaya ketika kita terus, saudaraku, mencari Tuhan, kita terus, saudaraku, terus menerus untuk selalu bersekutu, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kita punya waktu lebih banyak untuk berdoa.
Kita punya waktu untuk menyembah Tuhan. Kita punya waktu, saudaraku, untuk saudaraku merenungkan firman Tuhan. Kita punya waktu untuk beribadah seperti ini. Itu yang Tuhan perhitungkan, amin. Dan saya percaya kerinduanmu akan menyentuh hati Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, Tuhan akan turun tangan, Dia akan menyelesaikan semua persoalanmu. Dan Dia akan berikan kemenangan. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi hari ini bangkitkan kerinduanmu akan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai keadaan mulai terpuruk. Tidak ada lagi jalan keluar baru saudara sadar. Tapi ketika saudara dalam keadaan baik, biarlah saudara tetap lebih lagi mencari Tuhan. Supaya keselamatan, perlindungan, pembelaan daripada Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah kerinduan akan Tuhan. Maka itu Daud berkata di Mazmur 27 ayat 4-5, satu hal yang kuminta kepada Tuhan itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, kerinduan Daud untuk selalu tinggal di dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Dan inilah waktu yang selalu yang terbaik ketika kita ada di dalam rumah Tuhan dalam ibadah. Saudara datang ke gereja bukan hanya sebagai kewajiban saya sebagai orang Kristen, saya harus hari Minggu ke gereja. Tapi biarlah kerinduan lebih lagi, aku ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Aku ingin menikmati baik-Mu. Karena saudara harus tahu, seperti apa yang dikatakan di firman Tuhan ini, ketika engkau ada di dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, aku akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Engkau akan menikmati baiknya Bapak Ibu Saudaraku. Dan engkau akan lihat Tuhan akan berikan perlindungan dalam kehidupanmu. Itu yang saya selalu rasakan dalam kehidupan saya. Sekalipun keadaan saya barangkali tidak baik, tubuh saya barangkali kurang sehat, tetapi saya harus memaksakan diri saya untuk tetap mencari Tuhan, tetap memiliki kerinduan untuk tetap menyembah Tuhan, untuk terus berdoa, untuk terus tetap saudaraku merenungkan firman Tuhan, karena saya tahu itu kekuatan saya. Badai boleh ada, boleh datang dalam kehidupan saya, membuat saya tetap kuat bisa berdiri teguh. Cuma saya percaya karena Tuhan, karena firman-Nya ini yang selalu berbicara, memberikan saya kekuatan. Dan saya tahu ketika saya berdoa, saya akan dapetin kekuatan yang baru, sehingga saya sanggup menghadapi semua tantangan badai itu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini milikilah kerinduan lebih lagi, kerinduan akan Tuhan untuk berjumpa dengan Dia. Jadi hari ini jangan biarkan kesibukanmu menghalangi engkau untuk beribadah. Kalau ada waktu, ada kesempatan untuk beribadah secara online, datang. Amin. Miliklah kerinduan itu. Percaya. Ketika saudara ada dalam ibadah saat ini, Tuhan melihat semua pergumulan. Tuhan tahu semua apa yang kau hadapi. Dan ketika engkau datang dengan kerinduan, menyembah dengan kerinduan sebagai tanda ucapan syukurmu kepada Tuhan, sebagai kerinduanmu, karena engkau mempercayai Dia sebagai Allah yang hidup, yang dahsyat. Seperti Zakius, memiliki kerinduan yang luar biasa akan Tuhan. Di situ Tuhan melihat, Dia akan menyentuh hatimu, Dia akan memulihkan hatimu. Barangkali kau datang dengan banyak kekecewaan dan kepahitan, hatimu terluka datang karena ada orang yang menyakitimu. Tapi kasih-Nya menyembuhkan luka hatimu, berikan engkau ketenangan, kedamaian. Engkau datang barangkali dengan sakit penyakit,
Ketika kau datang dengan kerinduan, Tuhan hadir yang menyembuhkan engkau. Di dalam hadirat. Saya sudah melihat hal ini terjadi di dalam ibadah ribuan. Saya lihat orang-orang yang datang dengan kerinduan. Mereka pulang mengalami pemulihan, kesembuhan, kemenangan. Saya dengar begitu banyak kesaksian luar biasa. Bagaimana Tuhan memulihkan hidup mereka. Yang tidak ada jalan, Tuhan bukakan jalan. Bapak Ibu Saudaraku, hanya Yesus, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Jadi hari ini datanglah dengan penuh kerinduan akan Tuhan. Maka kau akan lihat kuasa mujizat Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Saudaraku, bila kita menerima Yesus untuk selalu hadir dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan Yesus untuk setiap hari, setiap waktu untuk kau hadir Tuhan di dalam kehidupanku. Hadir di dalam tempat aku bekerja. Hadir Tuhan di dalam kehidupanku Tuhan. Dimanapun aku berada Tuhan kau hadir. Izinkan Tuhan hadir yang pegang kendali hidupmu. Dan jangan biarlah lagi kehendakmu yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudaraku, undang Yesus selalu hadir dalam kehidupan. Ketika kau mulai bekerja, undang dia, Tuhan aku akan mulai pekerjaanku hari ini. Aku mau libatkan engkau Tuhan. Engkau ambil alih. Biar semua yang aku kerjakan, Tuhan kau campur tangan dan membuat berhasil. Amin. Undang setiap pagi, katakan setiap saat, katakan Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga. Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anakku Tuhan. Barangkali mereka kacau, mereka tidak hidup benar dalam Tuhan. Tapi sudah akan terus berdoa, Tuhan hadir Tuhan dalam kehidupan keluarga. Percaya Tuhan sanggup merubah kehidupan anak-anak kita. Kuncinya cuma satu. Kalau engkau mengizinkan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan keluarga saudara. Engkau terus berdoa buat anak-anakmu. Percayalah akan tiba saatnya. Saudaraku, keselamatan itu akan dinyatakan. Amin. Amin. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudaraku, mama saya bukan orang Kristen sebelumnya. Tetapi ketika dia menikah dengan papa saya, akhirnya dia masuk menjadi orang Kristen. Dia sangat sederhana sekali yang dia lakukan. Barangkali pengetahuan akan firman Tuhan tidak banyak dalam dirinya. Tapi kerinduan dia untuk selalu ingin berdoa, berjumpa dengan Tuhan. Saya ingat mama saya selalu berdoa buat saya. Karena hidup saya kacau sekali. Hidup saya penuh dengan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang barangkali menyakiti hati Tuhan dan menyakiti keluarga saya. Saya ingat sekali kalau saya pulang dalam keadaan mabuk, mami saya ada di depan. Dia tanya, David, dari mana? Tapi seringkali mulut saya ini, saudaraku, kadang-kadang kacau. Itu yang selalu saya menyesal sekali saya ingat. Saya berkata sama mami saya, hei perempuan, diam aja mulutmu. Karena saya dalam keadaan kacau. Mami saya cuma diam, dia nangis. Dia tutup matanya, saya masuk kamar, dia berdoa. Dan akhirnya tiba saatnya, Bapak Ibu sekalian. Doa seorang ibu yang luar biasa. Yang sederhana. Itu merubah hidup saya. Dia mengundang Yesus untuk hadir selalu dalam kehidupan keluarga saya. Dan saudara lihat akhirnya Tuhan mengubah hidup saya. Jadi saya boleh mengalami keselamatan. Jadi hari ini setiap kita barangkali kita orang tua, kita mendapatkan hidup anak-anak kita kacau. Undang Yesus selalu hadir dalam keluarga. Katakan Tuhan hadir, lawat keluarga. Lawat anak-anakku, jamah mereka, selamatkan mereka.
Selamatkan suamiku, selamatkan istriku, selamatkan orang tua. Percayalah, ketika engkau undang Yesus untuk selalu hadir melawat keluarga hidup, dan akan tiba waktunya keselamatan itu akan datang. Kalau engkau ingin melihat keadaanmu berubah, Tuhan memulihkan, menyelamatkan engkau dan seluruh keluarga, mulailah dalam dirimu kerinduan dan selalu undang Yesus selalu hadir dalam kehidupan keluarga. Dan kau akan lihat keselamatan itu akan nyata. Amen. Perubahan itu akan nyata. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup, Tuhan mampu melakukan segala perkara dan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kuncinya cuma satu. Milikilah kerinduan akan Tuhan yang pertama. Yang kedua, saudaraku, selalu undang Yesus hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kalau kau ingin melihat keselamatan terjadi, saudara lihat Sakius ketika dia berjumpa dengan Yesus. Terjadi saudaraku sebuah perubahan hidup dalam kehidupannya. Dia benar-benar saudara mengambil keputusan untuk bertobat. Bukan hanya dengan perkataannya saja, tetapi saudaraku dengan perbuatannya. Ketika saudaraku Sakius ini saudaraku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nyata saudaraku, buah pertobatannya itu nyata. Saudara lihat apa yang diucapkan oleh daripada Sakius ini saudaraku. Dia berkata demikian, seperti katakan tadi di firman Tuhan. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Terjadi pertobatan, saudara. Dan buah pertobatan itu nyata. Buah pertobatan itu berbicara sebuah sikap yang mau berubah, saudara, meninggalkan semua dosa. Dia tinggalkan semua tadi yang membuat dia barangkali, saudaraku, dia boleh mendapatkan keuntungan dari perbuatan dosa dia dengan memeras orang lain. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Dia kembalikan, saudaraku, apa yang dia peras dari orang-orang itu, saudaraku. Dia katakan dia akan mengembalikannya. Bahkan yang luar biasa lagi, saudaraku, bukan hanya buah pertobatan, tapi buah roh itu nyata dalam kehidupan Sakius, saudaraku. Bahkan dia, Sakius tadi orang yang kikir, berubah jadi orang yang murah hati. Saudaraku, dikatakan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Lihat, luar biasa. Sebenarnya orang yang berjumpa dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia bahkan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Buah pertobatannya itu nyata. Dia akan memiliki sebuah sikap, saudaraku, untuk saudaraku benar-benar meninggalkan perbuatan dosa. Karena banyak orang Kristen, saudaraku, tetap saudaraku mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi tetap hidup di dalam dosa. Tetap berbuat dosa, tetap korupsi, tetap berzina, tetap menipu, tetap melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Mereka pikir kalau mereka ke gereja, oh, mereka diampuni, dosanya saudaraku dihapuskan. Betul, firman Tuhan katakan jika kita mengaku dosa kita, Dia Allah setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang suka dipermainkan, saudaraku. Amin. Jadi saudaraku, jangan main-main dengan Tuhan. Saya mau katakan kasih karunia Tuhan itu mahal. Dia mengasihi kita, mengampuni kita, iya. Tapi jangan, saudaraku, engkau mempermainkan Tuhan dengan perbuatan dosa. Saya mau katakan, Tuhan adalah Tuhan yang kasih, tapi Dia adalah Tuhan yang tegas. Dia Tuhan yang disiplin. Dia akan mendisiplin kita, mengingatkan kita. Daripada saudaraku, tongkat didikan Tuhan itu turun dalam kehidupan kita. Mendingan kita bertobat sungguh-sungguh.
kita berubah. Saya mau katakan, Tuhan sumber berkat. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, kau hidup benar, Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah. Amin. Sudah percaya beri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berjumpa dengan beberapa pengusaha yang benar-benar takut akan Tuhan. Mereka benar-benar saudaraku, mereka benar-benar mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan buah pertobatan mereka nyata, mereka nggak kompromi dengan dosa. Dia katakan sama saya, padahal mereka adalah orang-orang yang sukses di atas. Ketika mereka ketemu dengan partner bisnis mereka, banyak sekali mereka katakan dosa, godaan, wanita, minuman, dan segala macam yang bisa menghancurkan hidup mereka. Tapi kata-kata mereka selalu berkata, mereka tolak. Barangkali orang tertawain mereka. Barangkali orang yang cemooh mereka. Tapi lihat, Tuhan buktikan. Mereka lebih diberkati daripada teman-temannya. Tuhan angkat mereka lebih tinggi. Tuhan memberkati mereka lebih lagi. Sehingga akhirnya teman-temannya melihat. Disitulah akhirnya teman-temannya diberkati. Dan mulai terjadi pertobatan. Lewat apa? Sikap hidup. Orang-orang yang mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan membuka tingkap langit surga, memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Ketika engkau benar-benar memiliki hati yang mau berubah, mau diubahkan sesuai firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan saya. Maka dikatakan Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Maka 1 Yohanes 2:6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan bahwa Yesus hidup dalam hatiku, dalam hidupku, berarti Bapak Ibu Saudaraku, saudara harus hidup seperti Yesus. Amin. Ya. Mulut yang tadinya suka gosip mulai berubah, ya kan? Hari ini saudaraku, banyak orang itu suka gosip, bahkan jelekin orang satu dengan yang lain. Lihat, suami istri bertengkar, diupload di Facebook, diupload saudaraku di media sosial. Bayangkan. Hari-hari ini iblis memakai sarana ini, Bapak Ibu Saudara. Media sosial ini kalau kita benar-benar Saudara tidak mengerti fungsi sebenarnya media sosial ini, semua saya percaya Tuhan izinkan ada. Sebenarnya tempat itu adalah tempat bagaimana kita boleh memuliakan Tuhan, menceritakan tentang Tuhan. Amin. Bukan saling menghujat, menjelekan, mencemooh. Saya mau katakan, sebenarnya media sosial ini untuk menyampaikan kabar baik, bukan kabar buruk. Kabar-kabar yang gak benar, pengajar-pengajar yang gak benar, yang menyesatkan banyak orang. Orang-orang seperti ini kelihatannya followernya banyak, tapi dia gak sadar dia sedang dibawa dalam kebinasaan. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena firman Tuhan yang berkata, saudaraku, bila kita mulai hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup saudaraku dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, kita memiliki benar-benar buah pertobatan. Dan kita juga memiliki buah roh. Amin. Buah roh, kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan itu selalu harus ada dalam kehidupan kita orang yang percaya. Jadi hari ini orang Kristen, kalau kau sudah mengalami Tuhan, engkau gak akan tahan lihat orang lain lagi susah. Engkau akan cepat-cepat untuk berusaha untuk menolong mereka. Saya ini Bapak Ibu Saudaraku, setelah saya mengalami Tuhan, jujur saya dulu orang yang paling cuek dengan orang lain. Terserah orang mau susah, susah itu urusan dia.
Saya nggak pernah peduli dengan orang lain. Tapi ketika kasih Yesus itu dalam hidup saya nggak pernah bisa tahan lihat orang lain susah. Saya barangkali nggak bisa punya uang banyak, tapi seberapa yang saya bisa berikan untuk menolong mereka. Bahkan kadang-kadang saudara, saya nggak bisa lakukan apapun, saya cuma bisa kasih kekuatan doa. Saya harus lakukan itu karena saya tahu saya pernah mengalami hal seperti itu. Tuhan ingatkan, kalau kamu ada hari ini, aku telah memakai banyak orang untuk mendoakan kamu, menolong kamu. Dan Tuhan ingatkan saya, untuk saya juga berbagi melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudaraku, saya belajar untuk melakukan hal itu. Saya tahu apa yang saya tabur, sekecil apapun, itu akan Tuhan perhitungkan. Apalagi buat pekerjaan Tuhan. Saya sama istri saya ini gak pernah hitung-hitungan, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi istri saya. Kalau udah kasih buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, dia gak lagi hitung-hitungan. Pokoknya kasih aja. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan itu mencukupkan kehidupan kami sekeluarga. Ketika kami memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan lakukan juga yang terbaik. Tuhan penuhi kebutuhan keluarga kami. Bahkan Tuhan menjamin setiap langkah. Ketika Bapak Ibu Saudaraku, keadaan kami gak baik, kami tetap melayani Tuhan. Kami tetap memberikan hati kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya lihat bagaimana Tuhan melawan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, orang berkata, kamu gak mungkin. Atau barangkali orang katakan, kamu gak bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, keadaanmu gak baik. Kamu sakit, bagaimana kamu cerita tentang kebaikan Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, tetap ceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Itu yang istri saya lakukan. Saya lakukan ketika dia sakit. Dia selalu cerita buat Tuhan baik. Tubuhnya sakit, dia cerita buat Tuhan baik. Saya selalu cerita dimanapun saya berada di rumah sakit, ceritakan Tuhan baik. Tuhan sang penyembuh. Ketika kami berdoa, orang-orang yang kami doakan disembuhkan. Istri saya gak sembuh. Tapi kami gak berhenti untuk bercerita tentang Tuhan baik. Akhir tiba saatnya kebaikan Tuhan itu menyembuhkan istri saya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah berhenti untuk menceritakan betapa Tuhan baik. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya keselamatan itu akan nyata dalam kehidupan saudara. Maka itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku, milikilah kerinduan akan Tuhan. Undang Yesus selalu hadir dalam kehidupanmu dan keluargamu. Di tempat bisnismu, pekerjaanmu,